Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan nama saya Muhammad Jefli Aziz dengan nomor NIM 2892150262. Untuk tugas kali ini yaitu tugas ujian tengah semester mata kuliah typing tutor dengan dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto. Berikut akan saya tampilkan hasil PowerPoint dari makalah saya. Oke, kali ini saya akan awali dengan mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa yang tidak henti-hentinya. Kami buka dengan kata pengantar. Penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul Typing Tutor. Tidak lupa menulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Joni Tesmanto selaku dosen mata kuliah Typing Tutor yang telah membantu penulis dalam mengerjakan makalah ini. Makalah ini memberikan panduan dalam pembelajaran typing tutor bagi mahasiswa untuk memahami dan menggunakan typing tutor yang baik dan benar. Dan harapan saya semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pembaca untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Penulis menyadari adanya kekurangan pada makalah ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik senantiasa diharapkan demi perbaikan karya penulis. Penulis juga berharap semoga makalah ini mampu memberikan pengetahuan tentang typing tutor agar dapat meningkatkan mutu dalam penyajian berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bab pertama, pendahuluan. Yang poin pertama adalah latar belakang masalah. Mengetik merupakan kegiatan mencatat yang dilakukan dengan bantuan papan ketik. Mengetik bisa dilakukan dengan mesin tik atau dengan keyboard pada komputer. Mengetik pada komputer merupakan pengoperasian paling lumrah yang dilakukan oleh para penggunanya. Tindakan tersebut diwujudkan dalam proses menekan pada keyboard bertujuan untuk memasukkan angka atau huruf sehingga tampil di layar monitor. Jika mengetik tanpa disertai dengan pengetahuan, keterampilan mengetik 10 jari sangat membantu dalam melakukan pekerjaan berhubungan dengan komputer, misalnya penulis, programmer, atau sekretaris. Namun, sangat sedikit yang menyadari akan pentingnya mengetik, sehingga tidak heran jika ditemukan pemilik komputer yang kurang ahli mengetik 10 jari. Di samping itu, belajar atau latihan mengetik dirasa membosankan karena orang lebih senang bermain game ketika sedang memakai komputer. Untuk memudahkan penyampaian pembelajaran mengetik, sebagian developer membuat game edukasi yang merupakan game dengan tambahan edukasi mengetik di dalamnya. Game-game yang termasuk kategori tersebut diantaranya Typer Shark, Typing Maniac, The Typing of the Dead, dan Keyboard One to Revolution. Game-game tersebut cukup menghibur dan layak dijadikan latihan mengetik. Akan tapi bentuk permainan disajikan tidak semua cocok dikonsumsi untuk semua umur. Materi permainan pun tidak sesuai dengan semua teks yang sering dihadapi semua player karena game-game tersebut berbahasa asing. Jadi kurang tepat jika ada player berbahasa Indonesia. Solusi yang diharapkan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada uraian masalah yang terdapat pada uraian sebelumnya adalah dengan cara membangun sebuah game yang berjalan pada komputer untuk memberikan edukasi mengenai cara-cara mengetik 10 jari. Bab kedua, pembahasan fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. A. Fungsi mesin ketik manual. Mesin ketik manual merupakan mesin ketik yang bergerak tanpa bantuan aliran listrik. Mesin ketik yang hanya digerakkan oleh tenaga manusia. Sebuah mesin yang terdapat beberapa tombol dan apabila tombol-tombol tersebut ditekan atau diketik maka menghasilkan huruf-huruf.
Kemudian dapat dicetak pada kertas yang telah diletakkan sebelumnya ke dalam tempat mesin yang telah disediakan. Untuk mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengetik berbagai macam surat. Yang kedua, mengetik naskah. Yang ketiga, mengetik tabel atau daftar sheet. Yang keempat, mengetik pekerjaan-pekerjaan kecil seperti kwitansi. B. Fungsi ketik elektronik. Mesin ketik elektronik adalah mesin ketik yang bekerja secara elektronis dengan menggunakan tenaga baterai atau AC adapter. Menurut fungsinya, mesin tik yaitu mesin tik dibagi dengan berbagai macam, yaitu mesin tik memori dan mesin tik bukan memori. Terdapat perbedaan antara mesin ketik elektromekanis dan mesin ketik elektronis, yaitu bahwa mesin listrik tidak mempunyai bagian yang bergerak seperti roda dan gigi dan luas, tetapi hanya memiliki sirkuit mikroelektronis. Mesin ketik ini dibagi menjadi tiga, yaitu mesin yang hanya dapat mengoreksi, menyimpan, dan digunakan untuk mengedit. Saya fungsi komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang manipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak terintegrasi. Ia bekerja dengan bantuan program dan mewakili bilangan desimal melalui serangkaian digit biner. Ia juga memiliki memori yang menyimpan data program dan hasil pemrosesan. Poin 2, teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Mengetik 10 jari merupakan kegiatan dilatih secara rutin, tidak perlu mengeluarkan biaya dan menghafal posisi tombol-tombol pada keyboard, sebab kemampuan akan muncul dengan sendirinya karena kebiasaan jari tengah dalam menekan tombol keyboard. Sebelum memulai 10 jari pada keyboard QWERTY, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menempatkan 8 jari tangan pada 8 tombol angka pada keyboard QWERTY. Tombol pangkal tersebut terdiri atas A, S, D, F, G, K, L, dan titik koma. Selain itu, tombol pada pangkal bagian numeric keypad pada keyboard standar secara umum terdiri atas 4, 5, 6, sedangkan pada keyboard laptop terdiri dari 1, 2, dan 3 dengan membatasi 19 kepada tombol pangkal. Tombol-tombol yang dapat diraih dengan menggeser jari beberapa sentimeter apabila sudah terbiasa. Setiap keyboard QWERTY biasa memiliki tonjolan pada tombol angkanya. Hal ini memudahkan pengetik untuk menempatkan jarinya. Yang pertama, tempatkan posisi jari tangan dengan benar. Konsep dasar mengetik cepat adalah menggunakan jari-jari tangan tombol keyboard. Jari-jari kirimu ditempatkan pada tombol berhuruf A, S, D, F, dan lalu jari-jari kananmu berada tombol huruf J, K, L, dan tanda tanya. Kemudian kedua jempolmu berada di atas tombol spasi. Intinya antara jari tangan dan kiri kanan tidak bersirangan. Berikut kami informasikan letak jari tangan kiri di keyboard. Untuk huruf A ditempati kelingking, huruf S jari manis, D jari tengah, F telunjuk, dan spasi ibu jari. Letak jari tangan kanan di keyboard. Kelingking, tanda tanya, jari manis, L jari tengah, K jari telunjuk, J ibu jari spasi. Mulai gunakan 10 jari-jarimu. Langkah selanjutnya adalah menguji akurasi setiap jari pada tombol keyboard. Untuk itu kamu bisa mempraktikkan langsung dengan teks-teks di bawah ini. The quick brown fox jump over the lazy dog. Blousy red vixen fight for a quick jump. The quick brown fox jump over the lazy dog. Blousy red vixen fight for a quick jump. The quick brown fox jump over the lazy dog. Blousy red vixen fight for a quick jump. The quick brown fox jump over the lazy dog. The quick brown fox jump over the lazy dog. Blousy red vixen fight for a quick jump. The quick brown fox jump over the lazy dog. Blousy red vixen fight for a quick jump. Yang ketiga, pelajari mengetik tanpa melihat. Faktanya, melihat keyboard saat mengetik bisa menghambatmu. Biasakanlah mengetik tanpa melihat keyboard sekaligus mengingat posisi setiap huruf. Kalaupun ada kata yang menurutmu sulit, kau bisa mengintip keyboard. Namun mengetik ulang kata tersebut hingga jarimu terbiasa. Tentu agar bisa mengetik tanpa melihat perlu latihan panjang dan tekun. Pada tahap tertentu kamu tidak akan menghafal setiap huruf keyboard, melainkan menggunakan insting sehingga jari-jarimu bergerak secara otomatis mencari huruf tersebut. Yang keempat, kuasai dasar keyboard shortcut. Ctrl C
untuk menyalin, Ctrl+X untuk memotong, Ctrl+V tempel, Ctrl+Z undo, Ctrl+X save, Ctrl+F mencari kata dalam sebuah halaman, Ctrl+A memblok seluruh konten atau secara keseluruhan, Shift plus left arrow or right arrow menandai huruf selanjutnya, Ctrl+Shift left or right menandai kata selanjutnya, Ctrl+Left or right menavigasi kursor, home ke garis permulaan, N ke akhir garis, page up, scroll scroll down. Yang kelima adalah latihan dengan games. Semua hal membutuhkan proses, begitu pula dengan mengetik. Kamu membutuhkan waktu yang banyak sehingga dapat menguasai teknik ini. Terkadang kamu membutuhkan bantuan untuk mendukung kemampuan dalam upaya menguasai teknik 10 jari. Ada banyak sekali web yang bisa melatih untuk mengetik cepat 10 jari. Biasanya situs-situs tersebut mengusung konsep bermain seperti typing game sebelum sembari mengetik. Dua poin 3 teori fungsi menulis kata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. A. Fungsi rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditunjukkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi Ctrl+E. Berikut adalah cara membuat perataan teks menjadi blok rata tengah pada Word. Blok teks paragraf yang ingin dibuat rata tengah, klik menu Home, klik menu Center pada grup pengaturan paragraf, atau bisa juga menggunakan cara cepat itu Ctrl+E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. B. Fungsi cetak miring. Huruf miring atau italik adalah huruf yang letaknya miring. Berikut ini fungsi huruf untuk menurut PUIBE, dulunya bernama EYD. Huruf miring adalah huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. C. Fungsi cetak tebal. Huruf tebal atau bold adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Huruf fat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Berikut fungsi huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul, buku, bab, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi cetak miring. Huruf miring atau yang keempat, fungsi garis bawah. Garis bawah atau underline yang garis ditempatkan bahwa kata atau kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan untuk menyatakan bahwa kalimat itu diberikan garis karena penting. Fungsi garis bawah tidak dapat dijelaskan secara khusus dalam EYD, namun ada beberapa keterangan fungsi huruf tebal dan huruf penting. Dengan demikian, fungsi garis bawah sudah diganti dengan penggunaan huruf tebal. 2.4 aplikasi rapid typing dan typing master. Yang pertama, rapid typing. Melalui aplikasi rapid typing ini, jika Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda akan disuruh menyeting sesuai bahasa Anda. Jumlah huruf dan platform yang Anda gunakan dengan menggunakan aplikasi ini dapat belajar mengetik dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan sekaligus. Aplikasi ini juga dibekali kursus mengetik dasar yang sangat lengkap. Ada juga beberapa tes yang bisa Anda pilih seperti beginner, experience, dan advanced juga testing. Aplikasi Rapid Typing juga sudah mensupport 24 bahasa termasuk Inggris, Belanda, sampai Spanyol. Aplikasi ini hadir secara gratis dan disupport berbagai platform. Yang kedua, Typing Master. Aplikasi ini yang satu ini menjadi salah satu aplikasi yang sangat konsisten untuk membantu pengguna mengetik layaknya seorang ahli. Aplikasi ini juga support berbagai keyboard layout US, Eropa, Kanada, Belgia, dan sebagainya. Aplikasi ini juga menghadirkan berbagai jenis teks mengetik dengan kesulitan berbeda. Ada juga fitur game supaya Anda tidak bosan. Anda juga dapat mengetik beberapa cepat ketikanmu dengan lebih akurat melalui aplikasi satu ini. Aplikasi ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Yang bab ketiga itu penutup. Kesimpulan, pada masa kali ini dan masa yang akan datang dibutuhkan keterampilan baik dalam melakukan pekerjaan secara baik maupun kreativitas pada saat melakukan pekerjaan yang berlatar belakang penggunaan Microsoft Office. Saran untuk dapat menerapkan mengetik 10 jari dengan benar tanpa melihat pada mesin dan belajar untuk disiplin terhadap diri sendiri. Karena menguasai mesin ketik manual dengan baik akan membantu cara kerja yang cepat.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.